Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-19 tentang perawatan dan perbaikan heat exchanger. Nah, fungsi dan fundamental heat exchanger secara harfiah, heat exchanger berarti alat penukar panas. Pengertian alamiah di sini adalah alat yang berfungsi untuk mentransfer energi panas antar dua atau lebih fluida yang memiliki temperatur berbeda dan mengalami kontak termal. Lebih dari sekadar memindahkan panas, heat exchanger juga memiliki fungsi lain yang sangat beragam. Alat ini dapat berfungsi sebagai alat pembuang panas atau sentralisasi dan pembentukan konsentrat atau untuk mengontrol sebuah proses fluida di dalam satu sistem. Secara umum, heat exchanger dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, ya, berdasarkan konstruksinya. Tipe-tipe itu adalah tipe tubular, tipe plat, tipe permukaan yang diperluas, dan tipe regeneratif. Meskipun ada banyak desain lain, keempat tipe ini merupakan yang paling fundamental, yang paling banyak, yang paling umum digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Memahami perbedaan mendasar dari tipe-tipe sangat penting guna menentukan metode perawatan yang paling sesuai. Nah, dalam program proses heat exchanger, ya, heat exchanger tipe tubular adalah jenis yang paling umum dan mudah dikenal, dengan komponen utama adalah pipa-pipa. Pada tipe ini ada satu fluida yang mengalir di dalam pipa, sementara yang lainnya mengalir di luar pipa. Pipa di dalam atau sebuah cangkang istilahnya. Tipe tubular didesain untuk dapat bekerja pada tekanan tinggi, baik tekanan dari lingkungan kerja maupun perbedaan tekanan yang tinggi antara fluida. Tipe ini sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai jenis fluida seperti cair uap ataupun bahkan gas pada kondisi temperatur dan tekanan ekstrim. Nah, jenis yang paling populer dari tipe fluida itu adalah shell dan tub. Dalam desain ini, pipa atau tubenya ditempatkan di dalam sebuah ruang silinder yang disebut cangkang atau shell. Fluida panas dan dingin mengalir secara terpisah, satu di dalam pipa dan satu lagi di luar pipa. Itu memungkinkan terjadinya perpindahan panas. Nah, desain shell dan tub itu dapat divariasikan, misalnya dengan satu jalur shell, satu jalur tube, atau satu jalur shell dan dua jalur tube, atau membentuk aliran U. Desain dua jalur memiliki efisiensi perpindahan panas yang lebih tinggi, ya, karena memaksimalkan area kontak termalnya. Nah, tipe spiral atau heat exchanger, tipe ini menggunakan tipe tube yang didesain berbentuk spiral di dalam sebuah sisi shell. Perpindahan panas pada tipe ini sangat efisien, namun di sisi dapur tidak mungkin untuk melakukan pembersihan sisi dalam tube apabila kotor. Nah, heat exchanger tipe plat itu menggunakan plat sebagai komponen utamanya, ya, bukan pipa. Plat yang digunakan dapat berbentuk polos ataupun bergelombang guna meningkatkan turbulensi dan area perpindahan panasnya. Tipe ini sangat efisien dan banyak digunakan sebagai pendingin air atau oli. Namun, heat exchanger tipe ini tidak cocok untuk digunakan pada tekanan fluida yang tinggi atau pada perbedaan temperatur yang sangat besar karena keterbatasan disebabkan kekuatan material atau plat dan gasketnya. Nah, jenis yang paling umum dari tipe plat adalah menggunakan gasket. Ya, prinsip kerjanya adalah aliran fluida diatur oleh gasket-gasket yang didesain sedemikian rupa, sehingga fluida panas dan dingin itu dapat mengalir secara selang-seling di antara plat yang berbeda. Gasket berfungsi sebagai pembagi aliran fluida dan juga sebagai penyekat untuk mencegah kebocoran. Keunggulan tipe ini adalah koefisiensi panasnya yang baik dan perawatannya mudah karena proses bongkar muatnya lebih sederhana, ya, dibandingkan dengan tipe shell atau tubs. Nah, gasket berfungsi
berfungsi utama sebagai pembagi aliran fluida agar dapat mengaliri ke plat secara selang-seling. Nah, di gambar di sini dapat menunjukkan desain gasket sehingga di satu sisi plat fluida 1 masuk ke area plat yang A, sedangkan gasket yang lain mengarah ke fluida 2 agar masuk ke sisi plat B. Nah, komponen utama dari heat exchanger tipe shell dan tap ya sebagai tempat mengalirnya salah satu fluida dan cengkang atau shell yang menjadi wadah sekaligus tempat mengalirnya fluida kedua. Selain itu, terdapat juga nozzle sebagai titik masuk dan keluarnya fluida, ya, sebagai penutup yang juga berfungsi mengakomodasi pemuaian, serta sekat yang berfungsi untuk mengarahkan aliran fluida di sisi shell agar perpindahan panasnya lebih efektif. Nah, tipe tube ini berpenampang lingkaran menjadi jenis yang paling banyak digunakan pada heat exchanger. Tipe ini didesain ya, rangkaian pipa tubenya dapat bermacam-macam sesuai dengan fluida kerja yang dihadapi. Bagian ini menjadi tempat ya, shell ya. Bagian ini menjadi tempat mengalirnya fluida kerja yang lain selain mengalir di dalam tube. Umumnya shell didesain berbentuk silinder dengan penampang melingkar. Material untuk pembuat shell ini adalah pipa silindris. Ya, jika diameter desain dari shell tersebut kurang dari 6 meter, nah sedangkan jika lebih dari 6 meter, 0,6 meter, maka digunakanlah bahan atau plat metal yang berbentuk silinder dan disambung dengan proses pengelasan. Prosedur perawatan heat exchanger. Perawatan pada heat exchanger, khususnya tipe shell dan tap, harus dilakukan secara berkala, ya, dengan cara pembersihan. Metode pembersihan yang umumnya adalah dengan mengalirkan minyak panas atau hasil penyulingan melalui pipa atau shell dengan kecepatan tinggi untuk memindahkan kotoran. Jika terdapat endapan garam atau metode pembersihan adalah dengan mengalirkan dengan air panas yang bersih untuk kotoran yang sulit dihilangkan. Itu dapat digunakan campuran pembersih komersial seperti Oakit ya atau Dowel. Sangat penting untuk dilakukan guna mengamati kondisi bagian dalam dan luar seluruh pipa dan menjaga agar tetap bersih. Nah, di sini kita juga harus tahu bahwa perawatan mesin penting dan perawatan sangat penting. Perawatan dan perbaikan itu memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kondisi keseluruhan permesinan agar dapat beroperasi dengan baik di saat dibutuhkan. Mesin dan peralatan itu digunakan secara intensif akan cepat mengalami kerusakan jika bentuk-bentuk perawatan diabaikan. Nah, kerusakan baik kecil maupun besar dapat mengaktifkan operasional ya, menghambat aktifnya operasional dan pada akhirnya akan menimbulkan biaya yang jauh lebih besar untuk perbaikan atau penggantian. Semakin canggih sebuah peralatan, maka semakin rumit pula penanganannya dan perawatan perbaikannya. Nah, tujuan utama ya dilakukannya perawatan adalah untuk memperpanjang umur atau masa pakai atau guna peralatan, serta untuk mencapai keandalan dan kemampuan yang tinggi. Dengan perawatan yang baik, peralatan itu akan menunjukkan penampilan performa yang optimal dan memiliki efisiensi yang tinggi. Selain itu, perawatan bertujuan juga untuk mengurangi waktu tidak siap pakai atau downtime-nya, terhindar dari pemborosan biaya dan suku cadang, serta menjaga keselamatan petugas dan lingkungan kerjanya. Pada intinya, perawatan adalah investasi untuk menjaga aset tetap dalam kondisi baik atau selalu siap pakai. Nah, secara umum ya ada klasifikasi terencana dan tidak terencana. Di sini dikatakan kegiatan perawatan dapat diklasifikasi menjadi dua jenis. Jenis pertama perawatan terencana atau biasa disebut dengan planned maintenance system, yaitu perawatan yang terorganisir, dilaksanakan dengan pemikiran sebelumnya serta didukung oleh pengawasan dan pencatatan yang baik.
Yang kedua adalah perawatan tidak terencana, ya, unplanned maintenance, yaitu perawatan yang dilakukan di luar dari rencana yang telah dijadwalkan. Jenis ini biasanya bersifat darurat dan dilakukan ketika mesin mengalami kerusakan mendadak. Nah, di dalam jenis-jenis perawatan terencana, ya, dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu perawatan preventif adalah perawatan yang dijalankan secara berkala untuk menghindari kerusakan secara tiba-tiba. Perawatan korektif adalah perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian yang telah terhenti atau rusak, termasuk penyetelan dan reparasi. Jenis lainnya adalah perawatan prediktif, yaitu usaha perawatan secara memantau kondisi peralatan untuk memperkirakan lebih awal kapan akan terjadi kerusakan. Dengan demikian, perbaikan dapat direncanakan sebelum kegagalan total terjadi. Nah, dalam perawatan korektif terdapat beberapa istilah seperti reparasi, yaitu penggantian komponen yang tidak layak pakai, dan overhaul atau pengujian dan perbaikan menyeluruh sehingga peralatan kembali di kondisi optimal. Sementara itu, tindakan perbaikan bertujuan untuk menghidupkan kembali mesin yang rusak. Kegiatan ini harus diawali dengan menganalisa penyebab kerusakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan panca indera, ya, melihat, mendengar, atau merasakan. Setelah sumber kerusakan diketahui, barulah rencana perbaikan itu dilakukan. Dan prinsip dalam melakukan perbaikan, ya, setelah mengetahui kerusakan yang terjadi, langkah selanjutnya adalah merencanakan perbaikan. Dalam membuat rencana perbaikan, seorang teknisi harus selalu berpegang kepada prinsip ekonomi. Prinsip ini berarti bahwa pemakaian tenaga kerja, waktu perbaikan, dan biaya harus diusahakan seefisien mungkin, tanpa mengorbankan kualitas hasil perbaikan. Perencanaan yang matang akan memastikan bahwa perbaikan tidak hanya efektif, tetapi juga efisien dari segi sumber daya. Dan itu harus kita pahami dengan baik. Inilah materi kita hari ini, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kalian. Terima kasih.